Hai, welcome to Artocles. Nggak berasa ya udah weekend lagi dan saatnya untuk nontonin video-video saya barengan sama keluarga. Hari ini mau ngajak kamu dulu ke Quezon City yang ada di negara Filipina dan bertemu sebuah keluarga yang harmonis secara garis keturunan kakek, anak-anak, serta cucunya. Sampai pada suatu titik, si kakek mulai sakit-sakitan dan memerlukan perawat pribadi yang ngurus segala sesuatunya di rumah. Yang ada malah terjadi hal-hal yang aneh dan justru berakhir di meja pengadilan. Seperti apa kasusnya, segera akan kita perdalam. Sebelum dilanjutkan, kenalan dulu yuk sama satu channel yang membahas kehidupan sehari-hari seorang ibu rumah tangga. Kanalnya adalah IRT Pemburu Dolar. Dari namanya aja udah ketahuan ya, ini channel buat kamu yang suka kepo sama kehidupan sahabat-sahabat kita yang merantau ke luar negeri. Kali ini stay-nya di Singapura. Kita bisa lihat bagaimana sang ibu bersama keluarganya belanja di supermarket, mukbang topoki, meluangkan waktu dengan memasak simpel karena diburu jam kerja, menikmati weekend ngajakin anak jalan, bahkan sampai belanja baju-baju lebaran di pasar Geylang Singapura. Seru banget pokoknya karena semua dilakukan dengan cara asik sambil bekerja memburu dolar. Yang pasti kita juga bisa ambil gambaran buat kamu yang mungkin punya niat ke depannya pindah ke Singapura. Langsung kamu cek dan subscribe channelnya IRT Pemburu Dolar. Saya juga udah nonton, beneran lucu dan asik. Biar lebih mudah, saya udah tempelin linknya di bawah. Hari ini kita kenalan dulu dengan pria yang lahir pada tahun 1950 bernama Marcos Costales, asalnya dari Antipolo, Filipina, dan sempat mengenyam pendidikan dalam dunia masak-memasak. Dia juga sempat tinggal selama 12 tahun di Amerika Serikat dan bekerja menjadi chef di beberapa restoran di sana. Sampai akhirnya kembali ke Filipina lagi dan menikah dengan seorang wanita bernama Catherine yang lebih tua 7 tahun dibanding dirinya pada tahun 1971. Setelah itu keduanya pindah ke kota Quezon dan menjalani hidup bahagia dengan membuka rumah makan yang cukup sederhana. Mereka pun dikaruniai 4 orang putra dan 1 putri setelahnya. Kehidupan keluarga Costales cukup baik, hubungan menantu, mertua, abang, adik, ipar semua rukun. Sampai kemudian sang ibu menderita sakit jantung dan sempat menjalani perobatan sampai ke luar negeri. Sayangnya pada tahun 2015, Catherine pun menghembuskan nafas terakhir karena penyakit yang diderita dan meninggalkan Marcus seorang diri di rumahnya. Hal ini cukup mengkhawatirkan anak-anaknya, sampai kemudian mereka sepakat bahwa Jacinto sebagai putra bungsu yang akan pindah untuk menemani sang ayah. Dirinya pun setuju dan membawa istri serta anak-anaknya tinggal di rumah sang ayah. Walaupun perawakannya cukup sangar, namun Jacinto sangat lembut hatinya. Dia bekerja pada sebuah industri label rekaman dan memiliki hobi naik motor besar serta mengkoleksinya. Begitu juga sang ayah Marcus sangat dekat dengan putra bungsunya itu yang selalu menurut apapun perintahnya. Mereka sama-sama hobi nyanyi, naik motor keliling kota, dan berolahraga. Pak Marcus juga sangat telaten menjaga cucu-cucunya dan memiliki pola makan yang sehat. Para tetangga dan komunitas motor juga sangat menyukai pria tua tersebut. Tidak terkecuali adiknya sendiri yang rumahnya berjarak 10 km dari tempat tinggalnya bernama Manuel. Mereka sering saling jenguk satu sama lain, bahkan menjalani hobi mancing juga di akhir pekan. Terkadang Manuel membawa serta istrinya untuk menghabiskan weekend bersama sang abang Marcus. Namun nampaknya semua hal berubah saat memasuki bulan Maret 2019.
Kala itu Markus yang berusia 69 tahun terpeleset di kamar mandi dan sempat mengalami kejang-kejang. Dirinya dirawat selama seminggu di Rumah Sakit Umum Novaliches dan kemudian dipulangkan setelah keadaan sudah pulih. Namun masih ada sedikit permasalahan karena kaki dan tangan kirinya agak susah digerakin, seperti mati rasa dan beberapa orang menyebutnya sebagai stroke. Ada yang bilang lumpuh sebagian. Karena sang putra Jacinto dan istrinya Corazon juga bekerja, akhirnya semua anak-anak kakek Markus sepakat untuk mencari seorang perawat pribadi yang akan menjaga dan merawat ayah mereka. Dibuat iklan di akun sosial dan bahkan bertanya pada kerabat. Akhirnya ada seorang wanita berusia 37 tahun bernama Imelda Abellano yang memang memiliki sertifikat pengalaman dalam bidang mengasuh orang jompo dan sebelumnya bekerja sebagai suster di Rumah Sakit Umum Fairview. Mereka pun setuju bahwa Imelda adalah orang yang tepat menjagai sang ayah. Tentu awalnya Markus menolak karena nggak mau nambah biaya pengeluaran anak-anaknya. Namun karena semua memaksa dan dia memang butuh bantuan, semua pun setuju dan Imelda memang seorang yang terampil dan jago dalam hal ini. Dia pun tinggal di rumah tersebut dan boleh off setiap hari Minggu saja. Selain dijagai sama Imelda, anak-anak Pak Markus yang lain juga rajin datang seminggu bisa 2 kali untuk menjenguk ayah mereka. Tidak terkecuali adik Pak Markus sendiri yaitu Manuel. Nah, kakek yang satu ini awalnya datang bersama istrinya, tapi lama-kelamaan dia malah rajin datang sendirian saja, seminggu itu bisa 4-5 kali. Entah emang dia khawatir sama kondisi abangnya, atau dia mulai tebar-tebar pesona pada perawat pribadi Pak Markus tersebut. Karena beberapa kali istrinya Jacinto, si Corazon, melihat pamannya itu suka menggoda-goda suster mertuanya. Tapi tetap saja dia berusaha berpikiran positif dan hanya cerita kepada suaminya. Namun kata Jacinto, biarin aja lah kalau Imeldanya belum melaporkan hal-hal yang aneh. Dalam masa 3 bulan setelahnya, kondisi kakek Markus nampaknya semakin sehat aja. Bahkan saat dibawa ke rumah sakit untuk periksa, dokter mengatakan kondisi pria tua itu sangat baik. Tangan kirinya bisa digerakkan normal, kakinya juga bisa berjalan. Ini kondisi yang sangat fit. Namun Pak Markus malahan terus beralasan dirinya belum sembuh benar dan masih butuh Imelda untuk menjagainya. Anak-anaknya pun semua setuju karena ini sebuah keinginan yang harus dikabulkan. Makanya lanjut deh sang suster bekerja untuk merawat kakek Markus. Ulas sang kakek pun semakin hari semakin aneh aja. Dia sering minta uang yang banyak pada putra-putranya karena mau keliling jalan-jalan supaya nggak stres banget di rumah. Dan hal ini dilakukan berdua aja dengan Imelda. Bahkan yang bikin kaget saat anak-anaknya tahu bahwa tabungan ayahnya mulai menipis tanpa tahu mengalir entah kemana. Tapi setiap ditanya, Pak Markus hanya menjawab, "Bukan urusan kalian, kalau mau ngasih harus ikhlas, jangan banyak nanya." Sampai pada suatu malam di bulan September 2019, sang menantu Corazon yang memang sejak lama punya firasat bahwa ayah mertuanya tersebut menjalin hubungan dengan sang perawat, mendengar suara kerasak krusuk dari arah gudang belakang dan memergoki Pak Markus bersama Imelda sedang membongkar beberapa hiasan tembaga yang disimpan di sana. Sang menantu sempat bertanya mereka ngapain. Lelaki tua itu hanya menjawab dengan ringan, "Ini mau dibawa pulang Imelda, daripada disimpan jadi busuk." Setelah itu Corazon masuk kamar lagi dan 2 jam kemudian dia terbangun sekitar jam 1 pagi. Mendengar suara aneh dari kamar ayah mertuanya lalu menggedor. Langsung dibuka sama Pak Markus dan terlihat ada Imelda di dalamnya di balik selimut dengan wajah ketakutan. Sang mertua cuma berteriak pada menantunya itu, "Ribet ngurusin urusan orang terus, sana balik kamar." Corazon pun diam kembali ke kamarnya dan cerita lagi pada suaminya. Namun Jacinto hanya tersenyum dan bilang, "Biarin ajalah kalau memang suka sama suka." Hal ini kemudian memang diketahui oleh semua anak Pak Markus. Mereka sempat juga menanyai ayahnya tersebut, tapi sang ayah bilang, "Bukan urusan kalian." Sebenarnya anak-anaknya juga nggak apa-apa sih kalau memang bapaknya itu mau kawin lagi. Tapi kan harus dicari tahu dulu apakah Imelda udah punya suami, udah punya anak atau belum. Ya nggak main sosor gitu juga kali. Tapi Pak Markus langsung membentak putra-putranya.
Saya nggak mungkin rebut punya orang. Saya udah tanyain kok, pokoknya aman. Sebenarnya Jacinto sempat bertanya juga ya pada Imelda tentang status pernikahannya dan bagaimana hubungannya dengan ayah Markus. Namun perawat tersebut bilang bahwa dia adalah janda dan gak mau berkomentar tentang hubungannya dengan sang majikan. Sampai pada hari Minggu 6 Oktober 2019 siang, Jacinto yang baru pulang dari bengkel melihat ayah dan pamannya sedang bertengkar hebat di rumah. Pak Markus dan Pak Manuel menghina satu sama lain dan bahkan seperti ingin saling tonjok. Saat itu kebetulan rumah lagi sepi dan Imelda sang suster lagi off. Segera Jacinto melerai mereka berdua dan bertanya ada masalah apa. Namun abang adik yang udah tua tersebut menolak untuk bercerita pada Jacinto. Pria tersebut mencoba mencairkan suasana dan mendamaikan mereka. Kelihatannya berhasil walau masih bingung ya ada masalah apa. Karena Markus dan Manuel saling ngobrol akrab lagi, Jacinto kemudian izin mau jemput istri dan anak-anaknya di gereja. 2 jam ditinggal, dan saat kembali ternyata rumah sudah rame. Beberapa warga area Marionito berkumpul di kediamannya dan membuat Jacinto bingung. Sampai kemudian ada pemimpin warga yang cerita bahwa telah terjadi hal yang fatal. Ayah mereka, Markus, dibawa ke rumah sakit Novaliches karena diserang dengan pisau oleh adiknya sendiri. Pak Manuel pun sudah diamankan di kantor polisi daerah Marionito. Lalu apakah sebenarnya yang terjadi antara abang adik Markus dan Manuel? Ternyata selama ini memang benar bahwa sang kakek Markus menjalin hubungan dengan Imelda si perawat. Hal ini bahkan terjadi sejak seminggu wanita tersebut bekerja. Pria tua itu mengatakan dia menyukai Imelda yang kerjanya telaten, lemah lembut dan perhatian. Makanya kemudian jatuh cinta pada suster tersebut yang memang kebetulan secara fisik tipenya Pak Markus banget. Secara jujur sang ayah tersebut cerita pada anak-anaknya dan polisi bahwa hampir tiap malam dia berhubungan dengan Imelda dan wanita itu nggak pernah menolak. Namun setelah berjalan 2 bulan, perawat tersebut mulai minta uang yang banyak dan menguras tabungan Pak Markus. Hal ini tetap dipenuhi oleh lelaki tua itu karena bagaimanapun dia mencintai Imelda. Namun nampaknya hal yang serupa juga hampir mirip terjadi terhadap adiknya, Manuel. Kakek ini juga menyukai Imelda sejak pertama kali melihatnya kala menjenguk sang abang. Makanya semakin rajin berkunjung, padahal yang niat dilihatnya bukan Pak Markus lagi. Ternyata godaan Manuel mendapat sambutan dari sang suster dan mereka pun sering berjumpa beberapa kali di luar hanya untuk makan, nonton, dan sesekali memadu kasih di sebuah hotel. Lama-kelamaan, Imelda pun sering meminta uang kepada Pak Manuel dan pria tua tersebut selalu mengabulkan permintaannya itu. Sampai di hari kejadian saat Imelda off, Pak Manuel datang dan hanya bertemu dengan Markus. Sang adik marah karena abangnya tersebut kan udah sembuh, tapi kok masih aja minta dijagain sama Imelda. Manuel cemburu dan kemudian ingin memukul Pak Markus. Sebaliknya, sang abang bilang bahwa dirinya dan Imelda sudah memiliki hubungan khusus. Jadi keberadaan wanita itu di rumah bukan hanya sekedar sebagai perawat, namun juga sebagai kekasihnya. Mereka berdua pun saling berdebat dan ribut hanya untuk memperebutkan suster cantik bernama Imelda. Sampai kemudian sempat dilerai oleh Jacinto saat itu dan pertengkaran berlanjut saat Jacinto udah pergi lagi. Pak Manuel mengambil pisau dari dapur dan menyerang abangnya berulang kali sampai teriakan mereka terdengar tetangga dan dipisah. Masih untung ya Pak Markus selamat dan Manuel dibawa ke pihak berwajib. Sebenarnya istri Pak Manuel beserta anak-anaknya sangat kecewa dengan peristiwa ini. Bagi mereka sangat mencoreng nama keluarga, apalagi sampai berhubungan dengan pihak berwenang. Hingga akhirnya sang pengacara Emmanuel Galang mencoba berunding dengan pengadilan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Namun, juri dan jaksa menolak karena bagaimanapun hukum wajib ditegakkan. Tapi sayangnya persidangan tersebut sempat tertunda.
karena sang putra bungsu yang baik hati, yaitu Jacinto, mengalami kecelakaan motor pada hari Natal, Rabu 25 Desember 2019, dan nyawanya pun tidak tertolong. Hal ini membuat sang ayah sedih mendalam, tidak terkecuali Imelda dan anak-anaknya yang merasa kehilangan sosok kalem, penyayang, dan bertanggung jawab. Sidang untuk Bapak Manuel kemudian dilanjutkan di Justice Hall of Quezon. Sebenarnya nggak perlu banyak bukti dan saksi yang dihadirkan, karena semua berkata jujur dan tidak ada pembantahan yang menonjol. Sampai pada hari Kamis 6 Februari 2020, hakim pun menjatuhi hukuman 5 tahun penjara kepada Manuel Costales atas penyerangan dan percobaan menghilangkan nyawa abangnya sendiri. Dia boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 2 tahun kurungan. Sementara setelah itu, baik anak-anak Pak Markus dan keluarga Pak Manuel melakukan pelaporan terhadap perawat mereka yang bernama Imelda Abellano atas penipuan dan perbuatan tercela. Namun nampaknya hal ini juga nggak semudah yang diperkirakan. Perlu waktu setahun untuk mencari di mana keberadaan sang suster, karena alamat yang diberikan saat melamar kerja dulu adalah palsu. Bahkan rumah sakit Fairview yang katanya sempat menjadi tempat kerjanya bilang nggak pernah mengenal wanita tersebut. Hingga akhirnya polisi berhasil mengendus lokasi perawat itu dan dirinya ditangkap saat bersembunyi di kota Palayan bersama kekasihnya yang bernama Vilfredo Aguinaldo. Disitulah baru Imelda mengaku bahwa selama ini apa yang dia lakukan atas perintah sang kekasih yang usianya lebih muda 2 tahun dibanding dirinya tersebut. Walau mengerti cara merawat orang sakit, menyuntik dan memeriksa, wanita ini nggak memiliki background pendidikan dalam dunia kesehatan. Sebelumnya dia cuma kerja sebagai ART dan belajar menyembuhkan orang sakit secara otodidak. Sertifikat yang dimilikinya adalah palsu. Apalagi saat tahu Pak Markus dan Manuel menyukainya, sang pacar Vilfredo menyuruh untuk memanfaatkan keadaan dan meminta banyak uang. Total kerugian yang dialami keluarga Costales karena diporotin sama Imelda hampir 1 juta peso atau sekitar 270 jutaan rupiah. Hingga pada Rabu 10 Maret 2021, atas beberapa kesaksian dari Corazon mengenai apa yang terjadi di rumahnya, Imelda pun menerima tuntutan pemerasan, penipuan, pembohongan data, dan perbuatan tercela. Dia dipenjara selama 2 tahun dan tidak boleh ada pengurangan masa tahanan. Sementara sang kekasih Vilfredo dikenakan hukuman 1 tahun kurungan karena ikut berkomplot dalam merencanakan pemerasan. Walaupun pihak keluarga tidak puas ya dengan keputusan ini, namun tetap diterima dan berharap sang ayah Markus bisa melupakan Imelda yang merupakan tipe dia banget. Sebenarnya terjadi pro dan kontra dalam kasus tersebut, sebab bagaimanapun Pak Markus dan Manuel selama ini kan memberi uang kepada Imelda dalam keadaan sadar tanpa paksaan. Bahkan mereka mendapat imbalan kepuasan sebagai gantinya. Jadi harusnya ya itu kesalahan mereka juga. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya Pak Markus dihukum juga? Karena bagaimanapun dia yang memulai semuanya kepada sang perawat. Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Tetap berbuat baik juga. Terima kasih.